Di dalam ilmu tajwid, hal-hal seperti ini namanya hukum laham kafi. Laham kafi. Laham kafi. Al-lahn al-jali. Yang kedua, al-lahn al-khafi. Al-lahn al-khafi. Tapi sebelum saya menanggapi dari video Ustadz Hidayat, saya ingin menanggapi di ujung video milik channel ini. Di situ beliau salah menyebutkan yaitu tentang istilah kesalahan-kesalahan ringan ketika membaca Al-Quran. Di situ beliau menyebutkan laham kapi. Saya koreksi di sini, bukan laham kapi, bukan menggunakan huruf kap, akan tetapi menggunakan huruf kha. Yang benar adalah lahan khafi. Lahan khafi yaitu kesalahan-kesalahan ringan yang tidak sampai merubah makna suatu ayat. Kemudian ada namanya lahan jali yaitu kesalahan-kesalahan fatal yang bisa merubah makna suatu ayat. Contoh perubahan huruf h berubah menjadi huruf h. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Baik teman-teman, saya akan menanggapi salah satu channel tapi saya tidak menyebutkan nama channelnya, terkait dengan tanggapan beliau terhadap salah satu video saya yang mengkritik bagian bacaan Al-Quran Habib Umar. Kemudian di videonya yaitu menyandingkan penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Tapi sebelum saya menanggapi dari video Ustadz Adi Hidayat, saya ingin menanggapi di ujung video milik channel ini. Di situ beliau salah menyebutkan yaitu tentang istilah kesalahan-kesalahan ringan ketika membaca Al-Quran. Di situ beliau menyebutkan laham kapi. Saya koreksi di sini, bukan laham kapi, bukan menggunakan huruf kap, akan tetapi menggunakan huruf kha. Yang benar adalah lahan khafi. Lahan khafi yaitu kesalahan-kesalahan ringan yang tidak sampai merubah makna suatu ayat. Kemudian ada namanya lahan jali yaitu kesalahan-kesalahan fatal yang bisa merubah makna suatu ayat. Contoh perubahan huruf h berubah menjadi huruf h. Ini adalah kesalahan jali, kesalahan fatal yang bisa merubah makna suatu ayat. Kemudian saya ingin menanggapi teman-teman, sebenarnya tidak ada kaitannya ya penjelasan Ustadz Adi Hidayat dengan yang saya koreksi dari bacaan Al-Quran Habib Umar. Yang pertama saya kritisi di situ adalah berkaitan dengan bacaan bismillah. Bismillah yang semestinya ada dua harokat, bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi Habib Umar membacanya dengan bismillah sampai 4 harokat, dan ini berulang kali dilakukan di setiap bacaan Al-Qur'annya. Dan di ujung video mengatakan lahan khafi ini adalah bisa dimaafkan asalkan jangan terlalu sering berulang-ulang. Akan tetapi Habib Umar sering mengulang-ulangi membaca bismillah dengan 4 harokat. Kemudian kritikan saya yang kedua adalah bagian ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Di situ Habib Umar jelas menggunakan huruf to, mustaqim, dan itu masuk lahan jali. Dan si pemilik channel pun di ujung videonya jelas mengakui ada namanya lahan jali, yaitu kesalahan fatal yang bisa merubah makna suatu ayat. Dan ini juga jelas ya, perubahan huruf ta menjadi huruf to, itu yang saya kritik. Akan tetapi di video Ustadz Hidayat sama sekali tidak menyebutkan yaitu kebolehannya merubah huruf ta menjadi huruf to. Yang dijelaskan oleh Ustadz Hidayat adalah huruf sod berubah menjadi huruf sin atau zai, dan itu pun saya sudah tahu. Bahkan dari dulu saya pernah mendengar murotal dari Misyair Rasid yaitu menyebutkan ihdinas sirat dengan menggunakan huruf sin, yaitu ketika orang tidak bisa menyebutkan huruf sod. Kemudian ada riwayat juga yang menggunakan ihdinas zira. Saya sudah tahu itu. Tapi yang saya kritik di situ adalah bagian bacaan ihdinas siratal mustaqim, perubahan huruf ta menjadi huruf to. Kalau sod saya tidak kritik karena sod itu bisa dengan menggunakan huruf sin jika memang orang kesulitan mengucapkan huruf sod. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, di situ berubah sedangkan huruf hanya berbaris kasrah. Di situ dengan jelas Habib Umar menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, bi alaihim menggunakan huruf e. Sedangkan di dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu ada satu tempat yaitu namanya bacaan imalah pada Al-Qur'an surah Hud ayat ke-41 yang bunyinya wa qala rakabu fiha bismillahi majaraha. Sebenarnya barisnya adalah di situ fathah berbaris atas pada bagian huruf ra. Yang bacaan aslinya adalah wa qala rakabu fiha bismillahi majaraha. Akan tetapi para ulama menjelaskan itu adalah bagian bacaan imalah. Maka cara membacanya yaitu cenderung miring, cenderung kasrah, cenderung berbaris bawah. Maka dibacanya wa qala rakabu fiha bismillahi majariha wa mursaha. Itu satu-satunya tempat kata para ulama yaitu ada huruf e di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya sekarang, Habib Umar ini menggunakan riwayat apa? Riwayat apa yang digunakan? Riwayat Hafiz atau riwayat Waras? Kalau riwayat Waras saya pun tahu, saya bisa mencontohkan. Contoh ya, Sabbihisma rabbika la'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Itu riwayat Waras. Kalau menggunakan riwayat Waras ya semuanya harus dirubah menjadi
Tapi riwayat yang digunakan oleh Habib Umar ini riwayat apa? Riwayat Hafiz atau riwayat Waras? Kalau menggunakan riwayat Waras, ya riwayat Waras saja. Kalau menggunakan riwayat Hafiz, ya riwayat Hafiz saja. Riwayat atau riwayat Asim, itu yang saya maksudkan teman-teman. Nah, kalau menggabungkan keduanya ini maka tidak tepat. Kemudian di ujung surah Al-Fatihah juga Habib Umar di situ mendengungkan ghairil maghdubi alaihim, yang seharusnya itu kan sukun, yang dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi di situ Habib Umar membacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan itu beberapa kali saya lihat di beberapa video pun beliau membacanya seperti itu. Sedangkan pemilik channel mengatakan lahan khafi ini dimaafkan asalkan tidak berulang-ulang kali dilakukan. Lah ini berulang kali loh dilakukan. Ya, itu bisa cek lah video-video ketika beliau membaca Al-Qur'an yang lain. Nah, ini saja sebenarnya yang kita kritisi teman-teman. Dan video tadi malam saya sudah hadirkan, yaitu salah satu pengakuan dari Muhibbin, yaitu Habib Umar, dan beliau insya Allah sangat paham tentang bacaan Al-Quran. Maka dengan bijak beliau mengatakan di situ, jangan juga karena antum terlalu cinta dengan Habib Umar lalu antum benarkan yang salah. Tidak seperti itu, ya. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Kemudian beliau juga mengatakan jangan terlalu menyalahkan juga keseluruhannya, karena Habib Umar juga menguasai disiplin ilmu yang lain selain pelajaran tajwid atau pelajaran makhrijul huruf. Ya, kita akui. Maka yang kita kritik dari beliau adalah bacaan Al-Qur'annya saja, tidak kita kritik bagian yang lain. Akan tetapi luar biasa dari pengikut-pengikut dari Habib Umar ini yang terlalu gulu, dia yang menanggapi kita terlalu berlebihan. Yang ketika kritisi adalah bagian bacaan Al-Qur'an, justru melebar kemana-mana, menyebut kita atau menuduh orang-orang yang mengkritik bagian bacaan Al-Qur'an Habib Umar disebut memecah belah umat, yaitu menebarkan kebencian, membenci para ulama. Ini dari mana dalil seperti ini? Ya, jangan melebar kemana-mana. Saya sudah ulangi beberapa kali, jangan melebar kemana-mana, harus fokus ya di satu kritikan. Saya mengkritik bagian bacaan Al-Quran Habib Umar, ya kritisi juga saya bagian yang saya kritisi, jangan melebar kemana-mana. Kemudian juga di antara mereka sering mengatakan Anda mainnya kurang jauh, ulama dikritiki, ibarat anak TK mengkritik profesor. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan selalu berkata seperti itu. Berkaitan dengan bacaan Al-Quran, berkaitan dengan qiraat, ini tidak hanya ulama yang memahami, tapi banyak orang-orang yang juga mempelajari. Bahkan anak-anak kecil pun faham tentang makharijul huruf, paham tentang tajwid, karena mereka juga mempelajari di pondok-pondok mereka. Jadi jangan katakan bahwa Habib Umar menguasai seluruh cabang ilmu. Tidak, teman-teman. Sebagaimana perkataan dari Muhibbin tersebut, itu luar biasa perkataan bijak ya. Yang salah kita katakan salah. Meskipun antum sangat mencintai Habib Umar, tapi jangan sampai menutupi kesalahan beliau. Maka ketika ada kritik dari masyarakat, harus diterima dengan legowo ya. Harus diterima dengan legowo. Kalau antum mengatakan bahwa Habib Umar ini tidak mungkin salah, nah ini justru antum yang salah. Berarti antum gulu dan antum lebay. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak melakukan kesalahan. Sedangkan Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata, setiap orang pasti melakukan kesalahan, kecuali para nabi, teman-teman, yang maksum, yang ketika dia berbuat kesalahan yang lalu maupun yang akan datang telah Allah Azza wa Jalla maafkan. Maka sekali lagi teman-teman, untuk menutup video ini, sekali lagi saya katakan untuk milik channel, tolong antum koreksi di ujung video antum mengatakan laham kapi, bukan laham kapi ya, tapi lahan khapi, yaitu kesalahan-kesalahan ringan yang tidak sampai merubah makna suatu ayat. Kemudian ada namanya lahan jali, yaitu kesalahan fatal yang bisa merubah makna suatu ayat. Contoh perubahan pada pelafasan huruf. Huruf H berubah menjadi huruf H, huruf T berubah menjadi huruf To. Dan itu yang saya kritik di bagian bacaan Al-Quran Habib Umar, yaitu perubahan huruf T yang semestinya dibaca menggunakan huruf To. Sedangkan di video Ustadz Hidayat sama sekali tidak menjelaskan, yaitu kebolehannya merubah huruf T menjadi huruf To. Yang beliau jelaskan adalah huruf Sod boleh menggunakan huruf Sin dan huruf Zai. Dan itu memang ada riwayatnya dari Rasulullah, maka kita terima. Tapi yang saya ingin tanyakan sekarang, perubahan huruf T berubah menjadi huruf To, boleh atau tidak? Nah, mungkin itu dia teman-teman tanggapan saya ya. Semoga Allah Azza wa Jalla maafkan kita semua. Dan saya sebenarnya meyakini bahwa kritikan-kritikan seperti ini adalah biasa. Akan tapi ya wallahu alam, mungkin karena terlalu cinta dengan Habib Umar, jadi seolah-olah tidak menerima kritikan terhadap bacaan Al-Quran Habib Umar. Selalu mereka mengatakan bahwa Habib Umar benar, Habib Umar benar. Ya, lihat video dari Muhibbin Habib Umar sampai katanya menyimpan foto Habib Umar di dalam ya rumahnya, saking cintanya beliau terhadap Habib Umar. Akan tapi
beliau objektif ya, yang salah dikatakan salah, yang benar kita benarkan, tapi jangan juga terlalu menyalahkan secara keseluruhan karena Habib Umar ini juga menguasai cabang ilmu yang lain. Thayyib, itu kita akui. Tapi beliau juga jangan lupa, beliau mengatakan muhibbin tersebut yaitu jangan terlalu membenarkan juga ya, meskipun antum terlalu cinta dengan Habib Umar. Thayyib teman-teman, itu mungkin yang saya tanggapi terhadap milik channel ya. Semoga Allah Azza wa Jalla maafkan kita semua, dan ini biasa teman-teman saling menanggapi hal-hal seperti ini, dan ini menunjukkan ghirah kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.